Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali mata kuliah hukum adat ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya mari kita berdoa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Masuk kita ke materi yang ketiga, yaitu kita akan membahas tentang sistem hukum adat. Ya, sistem hukum adat ini perlu kita pahami dan perlu kita bahas lebih dalam untuk membandingkan. Ya. Saudara sekalian, bila kita melihat ciri khas hukum adat, maka kita setidaknya sedikit berlawanan dengan sistem hukum barat. Nah, ciri khas itu bersumber dari sistem yang dianut oleh suatu lembaga hukum atau sistem peradaban atau sistem kemajuan suatu peradaban masing-masing negara ya tentunya. Nah, kalau kita mau memahami sistem hukum adat, maka coba kita akan compare dengan sistem hukum barat. Sistem dalam hukum barat itu pertama menjunjung nilai kodifikasi. Ya, apa itu nilai kodifikasi? Kodifikasi itu dari kata code. Code itu artinya code itu adalah ketentuan tertulis, code of conduct, misalnya kode atau kitab civil code gitu ya, kitab undang-undang hukum perdata. Ya, kodifikasi itu berarti kalau tidak ada ketentuan yang dibuat oleh pemerintah, penguasa yang bersifat tertulis dan kemudian di apa namanya disosialisasi ke masyarakat, maka itu bukan suatu sistem hukum gitu ya. Jadi kalau hukum adalah yang sudah ada nilai kodifikasinya. Itu yang disebut dengan menjunjung nilai kodifikasi. Contoh di Indonesia itu adalah undang-undang, perpu, perda, gitu ya. Suatu peraturan tertulis yang sudah disahkan oleh pemerintah bersama DPR. Ketika sudah disahkan, peraturan tersebut diletakkan dalam State Gazette. Ya. State Gazette itu artinya adalah lembaran negara. Coba Anda baca undang-undang, ya. Anda baca undang-undang di paling bawah setelah Presiden dan Menteri Hukum dan HAM tanda tangan, maka ada tulisan itu. Ketentuan ini kemudian ditaruh dalam lembaran negara nomor berapa dan salinan lembaran negara tahun berapa, tambahan lembaran negara tahun berapa gitu ya. Nah, yang nomor dua merinci peraturan. Hukum barat itu ada dua modelnya. Model yang satu bersifat merinci, yang satu bersifat trust. Jadi kalau kita mau berinteraksi dengan orang barat, maka mereka tuh akan meminta yang namanya kepastian hukum. Yang kedua adalah kepercayaan. Ya, kepercayaan itu berarti trust. Trust itu berarti apa? Ya kalau sudah percaya ya harus dilakukan. Gitu. Maka kalau Anda sudah berjanji dengan seseorang, trust me, terus kemudian ada orang mengatakan, eh, do you promise gitu ya, atau kamu mau berjanji gitu ya, maka itu harus ditepati. Kalau mereka mengatakan janji tidak ditepati, itu etika moral dia yang dilanggar. Nah, ciri khas yang kedua adalah merinci peraturan. Peraturan itu dirinci. Bagaimana mengatur tentang jual beli rumah, misalnya gitu ya. Rumah tipe berapa, kemudian letak di mana, itu diatur semua detail. Kapan bangunnya, nanti kalau udah bayar segini berapa ininya, itu merinci peraturan. Tapi kalau kan kita bisa aja beli rumah tuh nggak usah dirinci peraturan. Saya bayar, kasih kwitansi, diterima, itu udah suatu suatu ini sudah suatu perjanjian gitu ya. Yang nomor tiga, hukum terikat penetapan
dan kodifikasi hakim menegakkan hukum. Kalau di Barat itu hukum itu berbasis pada penetapan dan kodifikasi, kemudian hakim menegakkan hukum. Ya. Hakim menegakkan hukum itu apa? Ada undang-undangnya, ada pasalnya. Ketika ada problem, hakim melihat undang-undang, kemudian ditegakkanlah itu. Itu arti dari hakim menegakkan hukum. Kemudian nomor 4, mengenal hak-hak kebendaan, yaitu hak yang berlaku terhadap setiap orang dan hak perorangan. Hak kebendaan itu antara lain adalah hak di Indonesia ini ada hak kebendaan antara lain hak milik, ya, hak milik, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna hak pakai, hak hak guna usaha, hak apa lagi ya? Hak-hak lainnya nanti Anda carilah. Jadi apa itu peruntukannya? Suatu hak yang nanti di mana melekat pada suatu benda dan dapat dimiliki oleh seseorang. Itu hak kebendaan. Misalnya mobil. Mobil itu kira-kira hak kebendanya masuk apa? Nah, mobil itu bisa dua, bisa hak milik, bisa hak sewa. Gitu ya. Kalau hak milik berarti mobil itu hak perorangannya milik, hak kebendanya milik orang A. Kalau hak sewa berarti dia saat ini dalam sewa orang, tapi kepemilikannya dengan orang lain. Nah, itu hak kebendaan. Ya, jadi dalam hukum barat itu mengenal hak kebendaan bahwa sesuatu barang itu punya haknya yang dapat diperuntukkan, dimanfaatkan oleh orang. Nomor selanjutnya yaitu terdapat pembagian hukum privat dan publik. Dalam sistem hukum dunia itu ada dikenal istilah hukum privat dan hukum publik. Public law dan private law. Public law itu contohnya hukum yang bersifat berlaku bagi publik yang dimana konsekuensinya adalah untuk suatu kepentingan publik. Kepentingan publik itu adalah kepentingan negara, kepentingan masyarakat pada umumnya. Kalau privat itu adalah kepentingan hak perseorangan. Dalam hukum barat membagi itu. Ada public law, ada private law. Public law biasanya diwakili oleh hukum internasional, hukum pidana, hukum tata negara, gitu ya, hukum administrasi, gitu ya, yang di mana itu berlaku kepada sistem publik. Kalau hukum privat itu hanya kepada pihak-pihak saja, yang di mana subjek pelakunya pihak, yang dilawan juga pihak privat juga. Ya. Yang ke selanjutnya dikenal pembedaan benda. Benda itu dalam hukum barat dikenal pembedaan. Ada benda bergerak, ada benda tidak bergerak, ada benda berwujud, ada benda tidak berwujud. Ya. Berwujud pun ada bermacam-macam. Ya. Tidak berwujud pun ada bermacam-macam. Oke, kemudian dikenal sanksi sebagai law enforcement. Jadi kalau ada pelanggaran hukum dalam sistem hukum barat itu biasanya ada sistem sanksi sebagai penegakan hukum. Nah, setelah kita melihat membahas tentang sistem hukum barat, maka sekarang kita masuk kepada sistem hukum adat. Dalam sistem hukum adat itu tidak mengenal kodifikasi. Ingat ya, hukum adat di sini berarti hukum adat yang berlaku di Indonesia saja, bukan hukum adat di Malaysia. Atau tidak bisa hukum adat itu digeneralisir antara negara satu dengan negara lain. Kita tahu ya sejarah hukum adat itu tidak mungkin ya pasti berdiri sendiri, cuman teorinya bisa saja berseberangan atau berhubungan dengan sejarah-sejarah indigenous people di luar negeri juga. Ya kayak di Australia itu ada indigenous people suku Aborigin. Kalau di Kanada itu ada indigenous people suku Montana apa suku apa gitu ya. Di Amerika juga ada. Di Malaysia ada suku apa itu kemarin? Suku orang kampung, anak orang kampung apa ya? Ya. Nah, kalau kita membahas sistem hukum adat di sini, maka kalau kita bandingkan dengan sistem hukum barat, yang kita compare adalah sistem hukum adat di Indonesia saja ya. Jadi jangan sampai nanti kalau memahami itu dengan hukum barat, mungkin ada yang sama, mungkin ada yang tidak. Oke, yang pertama adalah tidak mengenal kodifikasi, ya berseberangan lah. Jadi hukum adat itu tentunya unwritten law, karena nggak mungkin hukum adat itu
teorinya menjadi kodifikasi. Kalau kodifikasi menjadi hukum hukum nasional gitu ya. Jadi tidak mengenal kodifikasi. Hukum di Bali, hukum di Toraja, hukum di mana? Di Baduy, hukum di Papua, huk- itu tidak dikodifikasi oleh pemerintah ya. Semuanya berdiri sebagai living law masing-masing, berbasis pada asas hukum. Nah, sebagian besar hukum adat yang ada di masyarakat Indonesia itu pedomannya adalah asas. Asas itu apa? Asas itu artinya adalah suatu pegangan dasar, ya. Bisa didapat dari eh, leluhur, perintah leluhur, bisa didapat dari kesepakatan bersama masyarakat adat masing-masing, atau didapat dari agama, ya. Contoh kayak Islam itu di Aceh hukum adatnya berbasis agama. Jadi agama mengatakan A, maka asasnya itu. Nah, kalau yang didapat dari leluhur masing-masing, misalnya masyarakat aliran kepercayaan tuh ya. Saudara pasti tahu di Bromo itu ada masyarakat aliran kepercayaan namanya masyarakat suku Tengger. Ya. Itu didapat dari leluhur masing-masing. Nah, leluhur itu berpesan apa? Misalnya pesannya adalah kalau menikah harus begini. Nah, itu itu menjadi asas. Jadi kalau menikah, maka harus ada pedoman seperti ini. Maka dalam hukum adat di Indonesia, yang dimana banyak dari Sabang sampai Merauke, itu tidak mungkin dibuat peraturan. Ya. Kalaupun ada nanti dibuat peraturan, harapannya pasti menjadi perda. Jadi hanya berlaku bagi masing-masing daerah saja. Tetapi saat ini karena belum ada, tidak semua wilayah punya perda tentang masyarakat adat, maka dasarnya berbasis pada asas hukum saja. Nomor tiga, hakim mempunyai kebebasan dalam mewujudkan keadilan. Hakim di sini adalah kepala sukunya atau penegak hukum di wilayahnya. Jadi dalam menegakkan dalam mewujudkan keadilan itu hakim punya kebebasan. Ya, ya, contohnya apa ya? Ya, ini kembali kepada masing-masing wilayahnya ya. Jadi tidak terikat. Karena kenapa tidak terikat? Karena konsepnya bukan peraturan tetapi asas. Jadi sepanjang itu adil, maka pemimpinnya atau kepala sukunya berhak. Nomor 4, hak-hak kebenaran dan hak perorangan tidak dikenal. Dalam hukum adat itu karena sifatnya adalah seperti minggu lalu saya jelaskan sifatnya komunal gitu ya. Komunal itu berarti dimiliki bersama ya. Jadi tidak mengenal hak-hak perorangan. Ya, satu wilayah untuk kita semua gitu ya. Satu lokasi untuk untuk kita kebersamaan gitu ya. Ya seperti orang sosialis cara berpikirnya, tetapi tidak sosialis sekali gitu ya. Sosialis itu cara berpikir di mana hak kebersamaan sama. Kalau sosialis kan sama. Kalau A punya kalau A kalau A punya sesuatu maka yang lainnya juga harus punya. Itu kan sosialis. Nah, tapi kalau di sini lebih dikenal bahwa tidak adanya hak perorangan tapi karena untuk dimiliki bersama. Dimiliki untuk kepentingan komunal. Selanjutnya tidak dikenal pembagian hukum privat dan publik. Hukum adat itu sampai detik ini sebenarnya ada ya. Adat itu karena bersifatnya ada sifat fokus kepada masing-masing wilayah, maka ya ngapain pakai teori publik, teori privat gitu ya. Maka hanya berlaku bagi masyarakat adat itu saja. Gitu. Misalnya masyarakat adat Tanah Toraja. Masa dibagi publik Toraja? Kan nggak mungkin ya. Makanya teori ini, sistem ini mengarahkan bahwa karena hukum adat itu bersifat kedaerahan, bersifat wilayah, wilayah saja, ya, wilayah di mana dia sebagai objek, maka ya hanya di situ saja penegakannya. Jadi tidak mungkin menggunakan istilah privat dan publik. Nah, tetapi ya saya cenderung masuk ke privatnya sih sebenarnya. Kenapa privatnya? Karena ya dalam praktek hukum adat itu lebih cenderung kepada praktek privat.
Ya. Tetapi itu tidak ada istilah privat atau publik. Intinya hukum adat ini ya begini gitu ya. Hukum adat Aceh adalah mempraktekkan ini. Hukum adat Tanah Toraja mempraktekkan ini. Ya. Bukan mempraktekkan privat dan publik gitu enggak. Tapi langsung ini hukumnya, ini hukumnya gitu. Yang selanjutnya hukum adat tidak mengenal pembedaan benda. Tidak mengenal adanya benda bergerak, benda berwujud, benda tidak bergerak gitu ya. Adanya benda ya benda yang bentuknya ada, nyata, bisa dilihat, bisa dibeli gitu ya. Tidak mengenal sanksi tapi adalah mengembalikan keseimbangan. Ini artinya adalah dalam hukum adat itu ada teori semacam ini. Misalnya, ini contoh aja ya buat buat dipahami. Tidak mengenal sanksi tapi mengembalikan keseimbangan. Kalau di wilayah itu ada pencurian misalnya, ini saya ambil contoh dari buku ya Supomo. Kalau di wilayah itu ada pencurian, kalau dalam konteks hukum barat itu, kalau ada pencuri diapakan? Kalau ketangkap, ditangkap, diproses pidana, dipenjara. Ya, itu pencuri. Kalau dalam konteks teori hukum adat yang dijelaskan para pakar adat di Indonesia, itu hukum adat itu seolah menggambarkan tidak adanya sanksi tapi mengembalikan keseimbangan. Ditanya kalau ketangkap ada pencurian, kenapa kamu mencuri? Karena saya butuh uang. Uangnya buat apa? Buat mengobati orang. Maka agar keseimbangan itu menjadi baik, maka berarti yang dibutuhkan itu adalah menjaga obat untuk menyembuhkan orang. Berarti rumah sakit atau obat itu harus ada gitu. Misalnya ada pencuri, mencuri karena lapar. Berarti yang dia salahkan bukan karena pencurinya, tetapi laparnya kenapa? Oh, ternyata tidak ada subsidi makanan. Oh, tidak ada lingkungan makanan yang bisa dimakan atau ada ladang atau apapun yang bisa dimakan sehingga orang terpaksa mencuri. Nah, di situ caranya. Karena apa bersifat komunal, maka ya yang dicari bukan kesalahan orangnya, tetapi bagaimana itu terjadi. Ini baik hal semacam ini ya. Tetapi kalau ada jutaan orang yang harus dipikirkan nasibnya satu-satu, kan jutaan orang punya kehendak masing-masing ya. Tapi ini sistem adat ini sudah menjadi teori, maka coba Anda pahami baik-baik hal ini ya. Kenapa berlaku hukum adat? Dasar yuridis pasal 130 Indische Stadregeling. Ini tuh Indische itu adalah Hindia Belanda ya. Jadi pasal 130 peraturan Hindia Belanda itu mengakomodir adanya peraturan tentang hukum adat. Sebelum hukum orang Indonesia itu ditulis dalam undang-undang, maka bagi mereka tetap berlaku hukum sekarang bagi mereka. Nah, artinya ini, orang Belanda itu waktu dalam masa VOC dan masa kolonial Belanda, sepanjang belum ada hukum yang clear mengatur bahwa orang-orang pribumi itu pakai hukum apa, atau Indonesia belum pakai hukum apa, maka sepanjang hukum itu living law, maka hukum living law itu tetap berlaku. Nah, living law ini yang artinya berlaku hukum ini artinya living law ya. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan. Nah, ini yang kemarin saya jelaskan pada kalian ya, bahwa dalam konstitusi itu mengakui yang namanya identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Artinya apa? Artinya kalau di Aceh, di Baduy ada yang namanya identitas budaya, ya. Kemarin kita sudah bahas kan apa itu adat. Adat itu ada 5 unsur kan. Nah ini 5 unsur tuh dari identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, ya. Hak masyarakat tradisional itu berarti kalau mereka itu punya sesuatu, memiliki sesuatu, ya harus dihormati. Ya itu konstitusi kita mengakui dalam pasal 281 ayat 3. Bahkan pasal 18B ayat 2 negara mengakui ini lebih tajam lagi ya. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta, oh ini serta kan, hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup ya, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara NKRI.
Ini dasar bahwa di Indonesia ini dalam konstitusi kita itu mengakui adanya masyarakat hukum adat. Ingat ya, ini yang mengakui konstitusi. Ya, konstitusi itu adalah undang-undang tertinggi. Jadi nanti akan dituangkan dalam undang-undang peraturan pelaksanaannya atau peraturan normanya, norma umumnya atau norma khususnya. Jadi kalau kita berbicara, kenapa hukum adat berlaku di Indonesia? Pertama, sebenarnya ini kurang ya. Harus ada ini, peraturan ini. Dasar Juridis pasal 130 Indonesia Stat Rekening. Kemudian ada itu peraturan TAP MPR yang kemarin yang sudah kita bahas. Nah, ada pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagai pedoman pembentukan undang-undang nasional. Kemudian konstitusi pasal 28I ayat 3 dan pasal 18B ayat 2. Jadi ada setidaknya 4 bagaimana penegakan hukum adat di Indonesia itu ada. Baik, secara sosiologis. Saudara sekalian, arti secara sosiologis di sini itu adalah arti di mana secara fakta itu hidup. Secara sosiologis hukum, secara sosiologis, hukum adat hidup tanpa ada paksaan dari masyarakat, di mana masyarakat tetap memegang prinsip sepanjang itu dimaui oleh masyarakat, maka hukum adat itu tetap hidup. Ya. Contoh ya, uang panai. Uang panai itu secara sosiologis hidup tanpa ada masyarakat, tetap diikuti oleh masyarakat Bugis, di mana masyarakat itu tetap memegang hidup. Sampai saat ini anak-anak yang mau nikah orang Bugis harus membayar panai. Sepanjang itu dimaui oleh masyarakat, maka hukum adat itu tetap sepanjang itu dimaui, maka pembayaran uang panai tetap hidup. Tapi kalau sudah tidak dimaui, maka itu lain lain pertanyaan lagi, saudara sekalian. Secara filosofis, hukum adat tumbuh dari nilai-nilai, kaidah dan pandangan masyarakat adat. Bahkan ini sebuah tertera di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi, secara filosofis, filosofis itu apa? Esensi, hakikatnya hukum adat itu sudah ada. Kenapa? Sebelum Indonesia merdeka itu praktek-praktek hukum itu sudah ada, ya. Sudah ada sebelum Indonesia merdeka ada kerajaan Islam, ada hukum. Sebelum kerajaan Islam ada hukum, ada kerajaan Hindu-Buddha, sudah ada hukum. Sebelum kerajaan Hindu-Buddha sudah ada mungkin masyarakat animisme, dinamisme, sudah ada hukum pasti. Ya, itu secara filosofis. Secara hukum, sumber hukum adat. Nah, sumber hukum adat itu tentunya kalau kita berbicara norma, ini sudah saya kaji berkali-kali sama kalian ya. Sumber hukum adat itu secara norma pastilah konstitusi, TAP MPR. Tadi sudah ada Indise Stat Regeling, ada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tapi, nah sekarang saya fokuskan ya, sebaik-baik sumber hukum adat ya, untuk dapat memahami hukum adat, maka sepatutnya memahami pikiran, nilai yang hidup di dalam masyarakat adat itu. Kita membahas masyarakat suku Sasak misalnya. Di Kalimantan itu ada suku Sasak. Yang kita bahas pakai normatif. Bacanya apa? Bacanya Undang-Undang Dasar sama Undang-Undang tentang Kehutanan. Gitu. Nggak bisa. Kalau Anda mau memahami hukum adat, maka sumber hukum adat itu ada dua. Sumber hukum adat itu pertama, sumber yang dimana dia ada akui oleh konstitusi. Yang kedua, sumber hukum adat yang paling terbaik adalah yaitu Anda observasi, memahami pikiran, nilai hidup masyarakat yang mau Anda teliti tersebut, yang mau Anda pahami, yang mau Anda cari tahu. Jadi sumber hukum adat itu ada dua, pemerintah melalui konstitusi dan undang-undang, kemudian kekuasaan masyarakat melalui apa? Melalui observasi di masyarakat itu. Jadi ditanya, apa sumber hukum? Sumber hukum itu kan pasti ada undang-undang, ada jurisprudensi, ada putusan, ada ini sumber hukum gitu kan. Nah, sekarang kita balik pertanyaannya,
Apa sumber hukum adat? Undang-undang, konstitusi, dan ini yang paling penting. Yaitu apa? Mengobservasi nilai-nilai itu. Dibaca ya, mengobservasi nilai-nilai selanjutnya. Sistem hukum adat. Ya. Suatu sistem kesatuan yang berisi asas dan norma dalam konteks hukum adat, hal ini dibagi dalam bidang-bidang. Jadi kalau kita memperhatikan bahwa di situ ada masyarakat adat, maka secara tidak langsung di situ ada sistemnya. Minimal sistem itu ada. Contoh, kita ambil contoh nih ya, contoh masyarakat adat Aceh misalnya, yang sudah jadi undang-undangan Aceh. Ketika kita berbicara masyarakat adat Aceh, maka di situ otomatis ada susunan tata ketatanegaraan masyarakat adat Aceh. Ya, Anda bisa baca dalam Perda Aceh itu ada itu tata negara tentang kepengurusan masyarakat adat Aceh dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan terendah ada. Ya, itu. Ada hukum adat perkawinan. Adat perkawinan itu berarti dalam budaya adat Aceh perkawinannya bagaimana? Melibatkan apa? Oh, sahnya adat perkawinan Aceh itu bila sesuai dengan syariat Islam misalnya. Hukum adat kekerabatan di Aceh bagaimana? Aceh menganut sistem patrilineal, matrilineal apa parental? Di situ diperhatikan baik-baik. Karena di Indonesia ada tiga sistem itu. Aceh ikut yang mana? Ya. Hukum adat waris. Hukum adat waris, kalau melihat gaya Aceh, Aceh itu cenderung seperti Islam. Ya, bila seperti Islam, maka bisa saya pastikan model kekerabatan dan warisnya adalah parental. Karena parental itu menerima waris dari pihak ibu dan menerima waris dari pihak ayah. Termasuk hukum adat perekonomiannya. Bagaimana transaksi perekonomian bagi orang adat di Aceh. Nah, yang menarik nomor 6 dan 7 ya. Nomor 6 itu apabila ada pelanggaran adat di Aceh, yaitu pelanggaran hukum Islam ya, konun, maka akan diberikan sanksi hukum konun. Misalnya apabila ada orang berholwat, ketahuan, maka akan dipecambuk. Yaitu hukum adat. Deliknya apa? Delik holwat. Delik itu adalah ancaman terhadap, norma ancaman terhadap suatu pelanggaran perbuatan. Misalnya, barang siapa berholwat, maka dia akan diancam cambuk, gitu ya. Misalnya begitu. Yang terakhir, peralihan adat. Peralihan adat ini berarti apa? Yang mengadili bukan hakim. Ya. Yang mengadili bukan hakim. Tapi yang mengadili siapa? Sistem tata negara adat itu yang mengadili. Diwakili oleh lembaga adat tertentu tentunya. Nah, saudara sekalian, mau tidak mau, suka tidak suka, karena banyaknya masyarakat adat di Indonesia, maka tidak bisa kita bahas satu persatu. Artinya, kembali kepada tadi, sumber hukum adat itu harus dikembalikan pada wilayah, kepada pemikiran, nilai yang hidup di masyarakat masing-masing. Ya. Nah, sistem hukum adat ini coba nanti Anda praktekkan. Saya akan meminta Anda tugasnya. Salah satu tugasnya mengobservasi di wilayah tertentu dengan di 7 poin ini. Ya. Oleh karena itu nanti saudara sekalian bisa memahami sistem hukum adat dengan baik. Mungkin tugas ini akan saya berikan ketika puasa ya. Jadi sekaligus nanti saudara sekalian bisa apa namanya? Bisa untuk mencari tahu dengan baik tentang sistem hukum adat di Indonesia. Yang selanjutnya, sistem hukum adat ini berbeda dengan sistem hukum barat. Nah, kenapa orang barat dengan orang timur itu berbeda? Nah, karena sifat orang barat itu
berbeda dengan sifat orang timur. Jadi, baik. Jadi kenapa orang barat berbeda dengan orang timur? Ya, karena perbedaan sifat ini yang mempengaruhi kemudian pada sistemnya. Ya. Jadi seperti saya bilang kemarin tuh ya, budaya itu kembali kepada pertama wilayah, kedua lokasi, kedua tempat, gitu ya. Budaya ya mungkin apa tingkat iklimnya juga gitu ya. Nah, oleh karena itu sifat sistem hukum juga tentu dipengaruhi dari sifat orangnya. Sifat orang barat itu bagaimana, sifat orang timur bagaimana. Coba Anda cari perbedaan sifat cara berpikir barat dan timur yang kemudian dapat mempengaruhi cara berpikir dalam membentuk sistem hukum. Nah, jadi pada materi ini ya, saudara sekalian tidak hanya meresume, tetapi juga mencari tahu dua perbedaan sifat cara berpikir barat dan timur yang mempengaruhi cara berpikir dalam membuat sistem hukum. Dua saja. Apa yang membuat sistem hukum berbeda? Misalnya, orang barat itu, ini contoh ya, misalnya orang barat itu sukanya detail. Ketika detail, maka hukumnya diatur sedetail-detailnya. Orang timur mungkin sifatnya adalah percaya. Kalau percaya itu kayak di Indonesia itu kalau ada orang Cina, ya kalau pinjam duit ya, itu nggak pakai perjanjian tapi cuma nyobek kalender misalnya. Itu kan banyak tuh kejadian seperti itu ya. Itu contoh saja. Nah, saya minta Anda selain resume setengah halaman, juga mencari tahu perbedaan sifat orang Barat dan sifat orang Timur, di mana sifat itu kemudian mempengaruhi cara berpikir dalam membentuk sistem hukum. Baik, saya pikir ini materi kita. Jadi kita berbicara tentang sistem hukum adat, kemudian kapan berlaku hukum adat, secara sosiologis, sumber hukum adat, dan sistem hukum adat, dan terakhir adalah perbedaan cara berpikir orang timur dan barat yang mempengaruhi membentuk sistem hukum. Terima kasih, silakan dikerjakan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.